Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhum. Ila anqal salituha satru rajulin. Ini kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab atau etika kita qadul hajah. Buang air besar atau buang air kecil. Nah ini ada satu ini sebelum menginjak tadi satru rajulin. Ada satu faidah yang sangat penting yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bakri. Kata beliau, man aktsara minal kalami khusya alaihi minal jan. Wa man adama nazarahu ila ma yakhruj minhu ubtuliya bi sufratil asnan. Wa man imtakhata 'inda qada'il hajah ubtuliya bis somami. Wa man akala 'inda qada'iha ubtuliya bil faqri. Wa man aksara min man iltafat ubtuliya bil waswasati wallah. Kata beliau, barang siapa memperbanyak omong-omong, banyak ngomong ketika qadul hajah, ketika buang air, maka di situ dikhawatirkan akan jin akan datang pas qadul hajah. Masya Allah, dikhawatirkan nanti dari jin yang akan waman adama nazarahu ila ma yakhminhu ubtuliya bisufratil asnan, dan selalu melihat yang keluar itu maka akan dicoba dengan gigi kuning, kuningnya gigi. Dan barang siapa yang imtikhat itu buang kotoran ingus saat qadul hajah, ubtuliya bisomami, akan dicoba oleh Allah somam, budek ya, tidak dengar telinganya. Bahaya, Masya Allah, kata beliau. Waman akala inda qada'iha ubtuliya bil faqri. Apalagi kalau sedang qadul hajah sambil makan, maka akan dicoba dengan kefakiran. Fakir. Waman aksara minal tifatin ubtuliya bil waswasah. Kalau pas buang air kemudian pelengak-pelengok banyak, tolah-toleh banyak, toleh menoleh itu loh, menoleh kanan kiri dan banyak menoleh itu. Nah itu akan dicoba oleh Allah bil waswasati, dengan waswasa. Selalu was-was. Ini jalur salat. Makanya hindari semuanya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika buang air itu semuanya faedahnya Masya Allah. Hikmahnya untuk kita semuanya itu bukan hanya sekedar kaleng-kaleng, tapi memang ada hikmah yang tersembunyi yang bisa menjadikan kita ini terhindar dari tadi. Mulai dari dari jin, dari kuningnya gigi, kemudian dari dungu, juga dari kefakiran, dari waswasa. Ini adalah etika yang dijelaskan oleh Rasulullah untuk kita semuanya. Makanya harus diperhatikan etika dalam buang air. Karena ternyata manfaatnya, faedahnya banyak sekali. Ini yang dikatakan oleh beliau. Nah sekarang kita masuk pada syarat sholat yang ketiga.
Salisuha utawi kang nomor telune syurutus sholat. Nomor 3 dari syarat-syarat sholat iku satru rojulin. Uliye nutupi wong lanang. Walau sobian senajan anane wong lanang itu esih cilik. Wa amatin lan amat budak wadon. Walau mukatabatan senajan anane amat iku budak mukatabah. Wa umma waladin dan ummu walad. Nutupi ma ing anggota badan baina surrotin kang tetep ing dalam antarane pusar waruk batin lan dengkul lahuma kang tetep kaduwe rojul wa amat. Walau kholian senajan anane wong sing salat iku dalam keadaan sepi. Kholian nyepi fi zulmatin ing dalam kegelapan, dalam peteng. Ini syarat yang ketiga, syaratnya sholat adalah menutup aurat bagi laki-laki dan amat. Amat budak perempuan. Baik amat itu adalah amat yang statusnya mukatabah. Amat status mukatabah itu nanti ada dalam bab masalah budak itu. Amat itu ada kalanya amat mukatabah atau budak itu bukan budak yang laki berarti mukatab. Terus ada nanti mudabar. Terus nanti ada kalau amat ummi walad. Artinya ada budak yang diakati cicilan. Artinya begini misalkan, supaya merdeka dia harus membayar cicilan berapa cicilan. Misalnya, udah kamu akan merdeka, saya merdekakan kalau kamu membayar ke saya selama 5 cicilan. Satu cicilannya 1 juta misalnya. Maka ketika dia membayar cicilan selama 5 juta, maka dia nanti kalau sudah selesai berarti dia bukan budak lagi tapi jadi merdeka. Nah, sela-sela ini, sela-sela tadi cicilan itu, maka budak itu disebut dengan mukatab kalau laki, kalau perempuan disebut mukatabah. Paham ya? Dalam sela-sela cicilan itu namanya budak mukatab laki. Kalau perempuan berarti mukatabah. Atau ummu walad. Ummu walad itu adalah seorang budak yang melahirkan anak majikan anak sayyidnya. Itu namanya kalau sudah melahirkan anaknya itu, maka status budak yang melahirkan dari sayyidnya itu ummi walad. Disebut ummi walad. Belum merdeka tapi anaknya merdeka. Karena kemarin dijelaskan bahwa nanti kalau perkawinan silang loh, pada hukum perkawinan silang kan sudah dijelaskan itu. Ya. Maka kalau nasab itu ikutnya bapaknya itu kan. Nah ini baik amat itu amat mukatabah atau ummi walad itu disyaratkan dalam sholat menutupi minimal anggota badan antara pusar dan lutut. Jadi auratnya laki dan amat itu sama. Ini dalam sholat. Ini dalam sholat. Auratnya itu sama. Artinya laki ketika memakai pakaian untuk sholat cukup menutupi lutut hingga pusar. Itu kalau sholat berarti sah. Ini batas minimal menutup aurat. Seperti laki-laki juga tadi adalah seorang budak. Tapi sekarang kan nggak ada budak. Ya kan? Tapi memang aturan itu kita sami'na wa ta'ana aman nabi syariah. Aturan syariah itu menjelaskan tentang perbudakan. Ya mungkin sekarang nggak ada, nanti ada lagi. Karena waktu itu masih ada. Nah kita tidak tahu nanti akhir zaman atau kapan masih ada, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama mengambil dari sumber-sumber yang memang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fikih itu menjelaskan semuanya. Kemungkinan terkecil pun dijelaskan seperti kemarin itu. Kemungkinan yang mungkin
jarang dan mungkin 1000 kali terjadi, tetap dibahas tentang hukumnya. Karena fikih. Makanya kalau dahulu ada perbudakan, kemudian sudah tidak ada, Islam menganjurkan supaya tidak ada perbudakan, dan nanti ada lagi, ya berarti hukumnya sudah dijelaskan ada. Maka jangan kemudian, oh hukum Islam nggak relevan. Sudah ada, nggak ada apa, nggak ada budakan, kok masih dibahas tentang hukumnya. Tidak. Karena kita tidak tahu, mungkin saja nanti akan timbul adanya perbudakan. Sekarang saja kayak gitu. Ya, tapi kalau suatu saat nanti terjadi perbudakan misalnya, maka hukumnya sudah ada. Hukum sudah ada yang mengatur. Jadi seorang laki-laki atau amat itu dalam sholat menutupi anggota badan antara lutut sampai dorak. Ini minimal. Kalau ini sudah ditutup berarti sah sholatnya. Ya, sholatnya. Walaupun dia dalam keadaan sholat itu gelap gulita sendirian. Di kamar tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Gelap dan sendirian. Walau kholiat fi zulmatin. Itu artinya dia sendirian dan tidak ada cahaya dalam kegelapan. Tetapi meskipun sholatnya dalam keadaan seperti itu tetap harus menutup aurat. Mulai dari sini sampai sini. Itu batas minimal. Batas minimal. Kenapa diatur seperti itu? Karena ada hadis lil khobari kronono hadis as-sahih kang sahih. Rupane hadis la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Layak bolu orang nerimo sapa Allah Gusti Allah sholata haidin ing salate wong kang balik. Ai balikin tegese wong kang balik illa bi khimarin kejaba kelawan khimar. Khimar itu kalau bahasa Jawa diartikan mekena. Gaya mekena. Tapi aslinya khimar itu sesuatu aslinya yang menutupi dari atas sampai ke dada. Itu khimar namanya. Ya, dari atas sampai ke dada. Jadi menutupi unuk apa ini leher sampai ke dada itu namanya khimar. Karena dahulu zaman jahiliyah. Nih, kalau kita bahas tentang ini ya. Jahiliyah zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan zaman jahiliyah itu nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, atau pakai jilbab tapi hanya di atas saja, di atas saja kemudian di kebelakangin. Di sininya ada kuncir begini nih, iya, gitu. Jadi dari sini cuman ke belakang aja. Jadi rambutnya kelihatan, muka kelihatan, leher juga kelihatan sampai sini. Itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ketika datang Rasulullah dan menjelaskan tentang masalah aurat, yang apa namanya dalam ayat itu disebutkan panjang lebar, itu kemudian di situ dijelaskan harus memakai khimar. Memakai khimar. Khimar itu apa ya itu? Tadi mau dari atas ini supaya menutupi apa yang dahulu zaman jahiliyah perlihatkan ini ditutup ketika sudah masuk Islam atau ketika sholat. Jadi mulai rambut sampai ini. Karena dahulu tidak seperti itu. Nah ini. Allah tidak menerima, karena ada hadis, Allah tidak menerima sholatnya orang yang balik kecuali dengan khimar. Mekena itu tadi. Jadi intinya menutupi aurat. Tutupi aurat. Jadi khimar itu apa namanya? Yaitu tadi kalau bagi orang laki apa perempuan, bagi orang perempuan. Kalau orang laki-laki ya sama rubah, bayana rubat itu ada hadis lagi. Tapi yang jelas ini pembahasan adalah tentang menutup aurat ketika dalam sholat. Karena berbeda nanti ada apa aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat itu berbeda.
berbeda. Kalau perempuan misalnya, madhab-madhab itu berbeda. Madhab kita Syafi'i, madhab kita Syafi'i, aurat dalam sholat itu adalah semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ini. Dan ini menurut madhab kita Syafi'i yang kita pelajari kan madhab Syafi'i. Tapi kalau di luar sholat adalah semua badannya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini madhab Syafi'i. Di luar sholat, makanya beruput. Ini aslinya. Mulai apa? Sampai muka juga aurat. Tangan juga aurat. Kedua telapak tangan ini, telapak tangan itu juga aurat. Menurut madhab kita ini di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat wajah harus terbuka dan ini kecuali wajah dan ini. Adapun madhab lainnya juga ada perinciannya, berbeda. Tapi kita sedang membahas tentang madhab Syafi'i. Nah ini auratnya sholat, auratnya laki-laki dalam sholat itu baina surah warukbah. Terus menutup aurat. Dan menutup aurat sater itu kayak kemarin dijelaskan, sater itu berarti sesuatu yang menutupi warna. Menutupi warna. Jadi kalau misalkan menutup aurat, ya maksudnya menutupi warna daripada aurat itu. Walaupun itu misalkan apa namanya sangat ketat misalnya, tapi warnanya enggak kelihatan, itu masih tetap dihukumi satir, dihukumi satir. Hanya saja penerapan hukumnya nanti berbeda. Karena kalau orang pakai terlalu kelat itu kan sampai istilahnya apa? Itu nggak boleh. Tapi bukan karena satirnya, tapi karena memperlihatkan lekuk-lekuknya itu karena pakaian yang ini. Bukan karena soal menutup. Kalau sudah menurut aku sudah menutup, tapi ini apa namanya dengan pakaian yang sangat ketatnya itu yang jadi masalah. Apalagi kalau pakai pakaian yang arang-arang, jarang-jarang itu yang nerawang gitu, yang kulitnya bisa terlihat. Ini tidak bisa dikatakan satrul aurat. Nah terus yang dimaksud satrul aurat itu bagian mana saja? Ini nanti akan dijelaskan ya. Tapi secara ini saya singgung sebelum masuk ke sana. Wajibnya kita menutup aurat dalam sholat sekira tadi mulai dari pusar sampai dengkul, sampai lutut adalah tidak terlihat ketika dilihat dari atas. Nih, dilihat dari atas. Juga dilihat dari kanan kiri, samping. Kanan kiri samping. Tidak kelihatan. Dari atas, dari kanan kiri, depan, ya, belakang itu nggak kelihatan. Tapi kalau dari belakang, dari bawah, itu nggak apa-apa kelihatan dari bawah. Jadi kalau misalnya orang sudah tutup aurat nih, pakainya sarung, nggak pakai celana lagi misalnya. Sholatnya di ranggon, atau ranggon, ya tempat apa yang pakai bambu itu di atas misalnya, yang apa di atas itu. Kira-kira kalau dilihat dari bawah ya kelihatan. Misalnya seperti ini nggak ada masalah. Karena wajibnya menutup aurat itu sekira tidak bisa dilihat dari atas dan sekelilingnya. Paham maksudnya? Artinya begini, kalau misalkan kita pakai baju, pakai baju. Bajunya ini longgar sekali sampai ke sini dan tidak pakai kaos dalam misalnya. Kalau sekira itu rukuk melompong kelihatan sampai setelah pusar misalnya. Apalagi pakai sarungnya di bawah pusar. Atau pakai celananya di bawah pusar dan kaos misalnya. Atau pakai baju yang ininya kerahnya itu lebar. Sehingga ketika ruku ya, itu kelihatan. Atau ketika sujud kelihatan. Ini nggak boleh. Kalau dia tahu seperti itu maka batal sholatnya. Kenapa? Karena berarti dia tidak menutup aurat. Oleh karena itu harus langsung ditutup. Oh ini lebar sekali. Harus segera ditutup. Nah ini harus diperhatikan.
Ini ya kan berarti kan dari depan kelihatan. Gitu. Karena kewajiban menutup aurat itu adalah tidak bisa dilihat dari atas dan dari sekelilingnya. Kalau dari bawah enggak. Paham ini harus ini karena banyak nih apa? Kita pakai apa ininya yang apa lebar sekali kan sehingga kalau begini itu kelihatan kan, kelihatan sampai di bawah pusar misalnya. Ya paling tidak kalau memang ininya apa ininya lebar sekali, maka pakai sarungnya itu lubetannya itu ikatannya itu di atas pusar. Karena batas aurat adalah pusar. Ini harus diperhatikan. Maka kalau misalnya sujud atau ruku itu kan melompong itu, kalau nggak ditutup itu bisa membatalkan sholat. Makanya harus ini, harus diingat ini. Makanya kalau sholat ya paling tidak di atasnya ini, pas kalau kita ruku atau kita sujud itu nggak kelihatan dari depan ininya, melompong begitu. Ini menutupi aurat yang harus ditutup itu dari atas dan dari sekelilingnya, bukan dari bawah. Ini. Wajibulan wajib opo satru juz'in. Nutupi juz minhuma kang tetep saking surah warubah. Sing tujuannya liyatahaqqa qadrapun nyoto betul-betul bihi kelawan satru juz'in opo satrul aurati nutupi aurat. Juga wajib menutup pusar. Pusar itu bagian daripada ini. Aslinya kan sampai pusar saja. Tapi pusar juga harus ditutup batasnya. Kenapa? Ini supaya betul-betul bisa tertutup semuanya. Walaupun disampaikan itu baina surah warruk rubah. Dengkul apa namanya lutut ini tidak termasuk aurat. Aslinya. Aslinya. Terus apa namanya? Pusar juga aslinya tidak termasuk aurat. Tetapi kalau untuk menutup batas yang seperti itu susah sekali. Gimana mau dikaret gitu. Kalau tuh dikaret pas foto itu pasti ada yang apa? Ketarik-tarik atau ini akhirnya kan susah kan itu. Gak mungkin bisa. Oleh karena itu makanya ini disebut oleh ulama ini termasuk mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau tidak bisa dilakukan seperti itu kecuali dengan ikut menutupi pusar atau menutupi lutut, berarti menutupi lutut dan menutupi pusar itu bagian daripada wajib. Karena kalau tidak bisa begitu nggak bisa kita melakukan penutupan aurat yaitu hanya batas itu apa mau diikat yang saling kencang sekali sampai nggak geser ya kan susah suka itu kalau jadinya sakit makanya ya apa lutut dan pusar ikut termasuk di itu ditutup karena itu termasuk dari bagian sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ini kayak waktu wudhu kan begitu sama juga ilal mirfak apa siku-siku kemudian ilal ka'bain itu kan itu juga termasuk bagian dari situ. Jadi ini maksudnya waya jibu satru juz'in min huma liyatahaqqaqo bi satrul aura. Wa satru hurratin. Nah ini sebenarnya ini apa? Nanti dijelaskan semua ini baru terperinci oleh alif kitab. Tapi tadi sudah sebagian sudah saya sebutkan. Lan ulien nutupi wadon kang merdeka, bukan amat. Kalau tadi kan amat, sekarang wadon yang merdeka. Ya sekarang inilah perempuan-perempuan itu, wanita-wanita itu namanya hurrah. Walau sogirotan senajan, iku bocah cilik. Bocah itu sing cilik, sing sholat misalnya. Umur 7 tahun kan diberita untuk sholat. Sebelum balik lah, yang penting sudah tamyiz. Sudah tamyiz kan diberita sholat. Maka ketika sholat bagaimana? Yaitu tadi harus menutup aurat. Nutup auratnya perempuan yang merdeka itu Pak, nutupi ghairu wajihin ing liyane wajah. Selain wajah. Wakafaini dan dua telapak tangan. Ditutupi semua kecuali wajah dan dua telapak tangan.
Dhahrihima yo jerone wajah, jerone kafain, wa batnihima lan jerone kafain. Jadi ini bagian luar dan bagian dalam. Ini sama. Jadi begini. Nah, ini. Ini kan bagian luar, ini bagian dalam. Ini segini. Kecuali ini kayak tertutup ini seperti ini nih. Tapi masya Allah ada pakaian sholat perempuan yang nantinya di sini ada tali ini, ada talinya ya. Supayanya nggak apa-apa ini nggak apa-apa, bagus. Supayanya apa? Dia tidak logrok apa geser sampai ke sini. Kalau nggak ada talinya kan bisa-bisa nanti sampai ke sini, ya kan sampai terbuka ke sini. Makanya tidak ini, makanya dikasih tali di sini supaya tidak supaya yang terlihat ya cuma ini saja. Bagus itu, ide yang cemerlang, bagus itu. Ya, daripada di sini dikasih diikat ya, diikat karet misalnya atau pakai apalah. Ya nggak apa-apa juga, tapi di sini lebih praktis kan, lebih gampang. Gitu. Kalau ini nggak terbuka sampai ke atas, paling ya 2 telapak tangan saja. Ilal ku'a ini maring pergelangan tumeka pergelangan tangan loro. Ini tadi pergelangan tangan. Nih. Uliye nutupi aurat bima kelawan perkara layasifu kang ora ngetokaken apa ma launan ora nyipati asline ora nyipati apa ma launan ing warna ai launal basyarati tegese warnane kulit fi majlisit takhotubi ing dalam majelis takhotib omong-omongan. Nah ini. Jadi menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan batas-batasnya tadi yang dijelaskan, yaitu menutupnya itu dengan sesuatu yang tidak bisa yang tidak menampakkan warna. Warna kulitnya itu maksudnya. Ya tadi kan sudah dijelaskan. Jadi warna kulitnya tidak tampak, tidak kelihatan. Jadi warna kulit tidak kelihatan ketika di majelis takhotub. Majelis takhotub ya kayak kita ini. Ini kan kita lagi ngomong-ngomongin ngobrol misalnya, maka ketika kita bajumu arang sekali, kulit kamu sampai ke kulitnya katon kelihatan. Nah ini jangan berarti dia belum menutup aurat. Ini batasan bagaimana kita kita mengetahui bahwa itu tidak menutup kulit warna kulit kita ukurannya ya ketika kita majelis takhotub ini namanya majelis takhotub ya ketika saling berbicara gitu ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong itu namanya majelis takhotub. Kada kaya mengkono bima la yasifu launan tobato melanggeri ing satir bidzalika kelawan sopo Ahmadu Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Ini Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Ini dibilang seperti ini dijelaskan oleh ini orang Yaman juga. Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Nah ini apa namanya dijelaskan oleh beliau tentang bagaimana menutup aurat itu dengan seperti tadi. Jadi apa tidak boleh menutup sesuatu yang menutup pakai pakaian yang transparan gitu enggak boleh berarti belum menutup aurat. Jadi itu harus perhatikan. Tapi kalau misalnya nanti kita pakai yang agak tebal tapi ketat. Oh, ini tapi ketat kayak kaos apa itu? Kaos yang ini loh, ya kan yang ada itu kan kaos yang mulur itu kan. Jadi kalau dipakai itu bentuk tubuh itu misalnya atau bagaimana lah itu pokoknya seperti itu atau pakaian renang itu kan yang panjang itu kan juga itu bisa dikatakan satir ya tadi. Tapi gimana nanti hukumnya? Nanti ada insya Allah nanti kita lanjut kembali ada beliau menjelaskan wayak fi mayah kili hajmil a'dha.
lakinnahu khilaful aula. Nanti ada itu pembahasan tentang pakaian ketat. Boleh apa tidak dan bagaimana hukumnya. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nanti insya Allah kita jelaskan, kita baca bersama-sama nanti keterangan para ulama dalam masalah ini insya Allah billahi ta'ala. Sampai di sini mudah-mudahan manfaat, berkah, dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa mengamalkan ilmunya, ilmu-ilmu kita ini yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.